Cerita dimulai dengan memperlihatkan wilayah Catalunya Spanyol, di mana di sana berita tentang akan datangnya bencana badai matahari sudah menyebar ke seluruh penjuru. Banyak orang yang mulai merasa khawatir bahkan ketakutan setengah mati. Masalahnya, fenomena yang diramalkan akan terjadi dalam waktu dekat ini sangat berbeda dengan badai matahari yang pernah terjadi sebelumnya, di mana kali ini badai matahari yang akan melanda Barcelona itu berpotensi menghancurkan semua bentuk kehidupan tanpa terkecuali. Tapi uniknya, di tengah kepanikan itu, berita heboh ini tak selalu diartikan sama oleh semua orang. Di beberapa sudut kota, ada sekelompok orang yang malah meyakini jika fenomena ini bukanlah badai matahari biasa, melainkan tanda-tanda kedatangan makhluk luar angkasa yang akan merusak kehidupan manusia. Pemikiran liar seperti itu ternyata sampai ke telinga Didak, seorang bocah laki-laki polos yang tak tahu apapun. Didak hanya terdiam ketika mendengar perdebatan orang-orang di sekitarnya yang saling adu argumen soal apa yang sebenarnya akan terjadi nanti. Sementara itu, ratusan kilometer dari Barcelona, tepatnya di sebuah desa kecil, kita diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Alba. Alba ini termasuk orang yang tidak terlalu peduli dengan apa yang diperbincangkan orang ramai. Di mana Alba ini adalah seorang konten kreator yang hobi ngevlog. Ia seringkali merekam kesehariannya di desa. Tapi kali ini, Alba ingin membuat konten tentang ayahnya yang sedang bekerja di sebuah gua penelitian. What took you? 19 degrees. And it's winter. Di dalam gua itu, Alba mulai merekam setiap gerak-gerik ayahnya. Alba menanyakan satu hal penting pada ayahnya. Bagaimana jika ini memang akhir dari umat manusia? Ayahnya dengan gaya yang sangat tenang dan bijak mengatakan, jika selama ini manusia berlaku baik pada bumi, maka bumi pun akan memberikan timbal baik yang sepadan. Pesan itu terdengar sederhana, tapi mempunyai makna yang sangat mendalam. I want you to remember one thing. Now come on, give me a hand. Keesokan harinya, Alba pergi ke pasar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Selain hobi ngevlog, Alba ternyata merupakan seorang guru yang mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak di desanya, dan Didak adalah salah satu muridnya. Di pasar itu, Alba sempat mengobrol singkat dengan ibu Didak yang merupakan pedagang di sana. Tapi obrolan hangat itu tak berlangsung lama karena tiba-tiba suasana menjadi panas ketika beberapa remaja lelaki datang dan mulai mengejek Didak dengan kata-kata rasis, yang nampaknya perlakuan rasis seperti itu masih sering terjadi di sana. Didak yang lahir di keluarga kulit hidung jadi sasaran empuk perundungan teman-temannya, dan Didak pun hanya bisa tertunduk mendengar ejekan itu tanpa berani melawan sedikit pun. Singkatnya, ketika Alba pulang ke rumah, ia mendapati ayahnya sedang bersiap-siap untuk pergi ke Barcelona. Alba sebenarnya tak ridho mengetahui ayahnya akan pergi di tengah-tengah kondisi yang memilukan ini. Tapi ayahnya meyakinkan jika ia hanya akan pergi selama 1 hari. Sementara itu, di sisi lain, penderitaan Didak ternyata tak selesai begitu saja. 3 remaja boloho yang tadi menghinanya di pasar ternyata masih belum puas. Yang mana kali ini mereka tak hanya menyiksanya dengan kata-kata, mereka dengan tega mengangkat Didak dengan paksa lalu melemparkannya ke danau yang sangat dalam. Tapi untungnya Alba yang hendak mencari konten secara tak sengaja melihat kejadian itu dari kejauhan. Ia tahu betul jika Didak sebenarnya tak bisa berenang. Perlahan tubuh kecil Didak mulai tenggelam masuk ke dalam gelapnya dasar danau. Yang tanpa berpikir 2 kali, Alba langsung melompat ke dalam air. Ia berjuang sekuat tenaga, menyelam sedalam mungkin untuk menyelamatkan muridnya yang malang tersebut. Dan di saat itu juga, kilatan cahaya aneh mulai menyambar permukaan air. Pemandangan bawah air yang tadinya gelap, tiba-tiba menjadi terang benderang karena di luar sana, badai matahari super dahsyat sudah benar-benar menghantam bumi. Tanpa peduli dengan apa yang sedang terjadi di permukaan, Alba terus berjuang sampai akhirnya ia berhasil meraih tubuh mungil Didak dan langsung menariknya ke daratan yang sebenarnya sedang kiamat.
Tapi untungnya Didak ternyata berhasil terselamatkan. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena saat mereka melihat sekeliling, pemandangan yang mereka lihat membuat keduanya membeku tak mengerti dengan apa yang terjadi. Didak yang panik langsung teringat pada sang ibu. Ia pun langsung berlari sekuat tenaga menuju rumah. Akan tetapi saat mereka tiba di rumah Didak, kenyataan pahit melanda Didak. Harapannya untuk bertemu sang ibu pupus ketika sosok yang sudah merawat dan membesarkannya ditemukan sudah tak bernyawa dalam kondisi yang sangat memilukan. Didak hanya bisa menangis jadi-jadinya di tengah puing rumahnya yang hancur. Alba yang sebenarnya juga pilu dengan apa yang terjadi, terpaksa membawa Didak ke tempat yang lebih aman untuk menyelamatkan nyawa mereka terlebih dahulu. Mereka lalu pergi ke gua tempat penelitian ayah Alba, dan ketika mereka sampai di gua, keadaan tiba-tiba berubah drastis karena cuaca yang tadinya panas menyengat berubah menjadi sangat dingin sampai salju pun turun seperti hujan. Berada di dalam gua membuat mereka merasa sedikit lebih nyaman untuk sementara waktu, dan di tempat gelap itulah Alba dan Didak hanya bisa meratapi nasib. Mereka benar-benar tak tahu harus bagaimana menghadapi bencana super dahsyat yang baru saja meluluh lantahkan dunia ini. Aliens? Hari pun berganti. Mereka memutuskan untuk kembali ke rumah Alba yang berada di pedesaan. Yang beruntungnya, rumah Alba ternyata masih berdiri kokoh meskipun ada beberapa bagian yang rusak akibat badai yang melanda. Masalah baru pun muncul ketika fasilitas komunikasi lumpuh. Didak tak bisa menangkap sinyal radio dan HP Alba juga tak memiliki jaringan sama sekali. Dan satu-satunya keberuntungan Alba adalah charger tenaga surya yang ia miliki, karena charger itu ternyata masih berfungsi dengan baik. Karena setidaknya Alba bisa terus mengisi daya HP miliknya sampai mungkin sinyal akan kembali normal nantinya. El cargador solar en cada funzione. Mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke pusat kota untuk mencari tahu. Mungkin saja masih ada yang selamat selain mereka berdua. Akan tetapi pemandangan yang mereka lihat malah membuat napas menjadi sesak. Kehancuran ada di mana-mana dan mayat-mayat tergeletak begitu saja di sepanjang jalan kota. Nem de marcha. Sadar jika perjalanan akan jauh dan tak mungkin hanya terus berjalan kaki, Alba pun mencoba menjalankan motor yang ada di jalanan. Yang karena motor itu tak menyala, Didak kemudian mencoba mendorongnya terlebih dahulu. Namun tanpa sengaja, Didak malah membuat Alba kehilangan kendali dan langsung terjatuh. It's Sursang. No. Yang ternyata perut Alba juga malah tertusuk besi tajam. Awalnya mereka pikir jika luka itu akan sembuh sendiri nantinya. Mereka pun akhirnya pulang ke rumah. There's Ben. Akan tetapi luka Alba semakin lama malah semakin menjadi-jadi hingga ia pun tak bisa bergerak dari tempat tidurnya. Didak yang merasa bersalah dengan kondisi Alba yang diakibatkan oleh dirinya, kemudian merawat Alba persis seperti apa yang dulu dilakukan mendiang ibunya ketika Didak sedang sakit-sakitan. Didak pun kemudian mengompres Alba yang tergeletak tak berdaya. Didak bahkan sampai berjanji jika ia akan melakukan apa saja asal Alba bisa sembuh kembali. Quisiera ser una zombie. Akan tetapi kondisi Alba malah semakin kritis, yang karena ternyata luka di perutnya itu sudah infeksi parah. Alba pun akhirnya meminta Didak untuk mencarikan obat antibiotik yang sangat ampuh untuk infeksi seperti ini. Necesario.
Mendengar itu, Didak tak berpikir panjang. Ia langsung pergi menuju pusat kota dengan harapan bisa menemukan obat itu di apotek atau rumah sakit yang tersisa. Melewati jalan yang gelap gulita dan sepi, Didak tidak takut sama sekali. Ia terus berjuang untuk menyelamatkan guru yang dulu pernah menyelamatkan nyawanya. Dan singkatnya, usaha Didak pun akhirnya membuahkan hasil. Ketika kembali ke rumah dengan pengetahuan medis yang benar-benar minim, Didak nekat menyuntikkan antibiotik itu ke lengan Alba. Tangannya gemetar, napasnya tak beraturan, dan pikirannya dipenuhi oleh rasa takut. Ia sama sekali tak tahu apakah tindakannya itu benar atau justru akan memperburuk keadaan. Tapi dalam situasi seperti itu, Didak tak punya banyak pilihan. Ia hanya bisa berharap keajaiban datang dan Alba bisa segera sadar. Keesokan harinya, rasa sepi mulai menghantam Didak semakin dalam. Rumah yang sunyi itu terasa terlalu besar untuk ia tempati sendirian. Akhirnya, Didak memutuskan untuk pergi mengunjungi rumah lamanya, tempat di mana dulu ia tumbuh bersama ibunya, tempat yang penuh dengan kenangan, meskipun kini hanya menyisakan puing-puing dan juga kehancuran. Ia juga sempat mampir ke bengkel tempat masa kecilnya banyak dihabiskan, tempat di mana dulu ia sering bermain traktor, berlari tanpa beban, tanpa tahu jika dunia suatu hari nanti akan berubah seburuk ini. Bengkel itu pun kini tampak sangat sunyi, berdebu, dan ditinggalkan waktu. Namun saat Didak kembali ke rumah Alba, sesuatu yang tak pernah ia duga akhirnya terjadi. Keajaiban itu benar-benar datang. Alba perlahan pulih setelah mendapatkan suntikan antibiotik darinya. Luka yang tadinya mengerikan kini perlahan mulai menutup dan mengering. Tubuhnya pun mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Tapi tentu saja, kesembuhan Alba bukan berarti semua masalah selesai begitu saja. Karena persediaan makanan di rumah itu semakin hari semakin menipis. Mereka tidak bisa terus bergantung pada sisa-sisa yang ada. Alba akhirnya memutuskan bahwa mereka harus pergi ke Barcelona. Setidaknya untuk mencari ayahnya atau mungkin sekadar mencari harapan hidup yang lebih baik di tengah dunia yang sudah nyaris mati ini. Keesokan paginya saat Didak bangun dari tidurnya, ia langsung panik setengah mati. Di atas ranjang ada bercak darah yang cukup banyak, sementara Alba tak ada di sana. Dadanya pun langsung sesak, pikirannya dipenuhi kemungkinan buruk. Ia langsung berlari keluar rumah sambil memanggil nama Alba dengan suara gemetar. Tapi ternyata bekas darah itu bukan berasal dari luka Alba yang kembali terbuka. Itu hanyalah siklus menstruasi biasa, sesuatu yang sangat normal bagi perempuan dewasa. Alba lalu mencoba menjelaskan semuanya dengan pelan tentang perubahan tubuh wanita, tentang hal-hal yang bagi Didak masih terasa asing dan membingungkan. Sang! No regla, you know? Oh my god! Okay. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan juga ikut berganti. Bahkan tahun demi tahun pun terus berjalan tanpa terasa. Alba dan Didak menjalani hidup mereka hanya berdua saja, seperti dua manusia terakhir yang tersisa di muka bumi. Mereka berjalan bertahan, belajar hidup, dan belajar menerima kenyataan bahwa mungkin memang hanya mereka yang masih ada. Mereka pun sangat bergantung pada buku catatan peninggalan ayah Alba. Buku itu bukan sekadar catatan biasa, melainkan seperti kitab penyelamat hidup mereka. Di dalamnya ada panduan berkebun, cara berburu, teknik bertahan hidup, hingga pengetahuan tentang alam semesta yang disusun begitu rapi. Como guía de supervivencia. Hingga sedikit demi sedikit harapan pun mulai tumbuh. Alba yang awalnya ragu apakah manusia benar-benar sudah punah,
mulai melihat tanda-tanda baru. Lingkungan sekitar mereka perlahan kembali subur, tanaman mulai tumbuh hijau, udara terasa lebih hidup, dan binatang-binatang mulai muncul kembali dari persembunyian. Camera del mobile slameva milioni. Di tengah semua itu, Alba tetap konsisten membuat vlog menggunakan HP miliknya. Kamera itu sudah seperti diari pribadi baginya, tempat ia menyimpan setiap momen kecil, setiap perjuangan, setiap tawa dan setiap kenangan bersama Didak. Seolah ia ingin meninggalkan jejak bahwa mereka pernah ada di dunia ini. Hubungan mereka yang awalnya hanya sebatas guru dan murid, perlahan mulai berubah. Didak yang dulu hanyalah bocah polos yang bergantung pada Alba, kini tumbuh menjadi pria dewasa yang sangat gagah. Gadis que no se comerán. It's Butch, okay? Didak. Dan perubahan itu membuat Alba perlahan melihat Didak dengan cara yang berbeda. Ia bukan lagi anak kecil yang harus dijaga terus-menerus. Ia sudah menjadi seorang yang mampu melindungi. Sosok yang kehadirannya mulai terasa berbeda di hati Alba. Begitupun sebaliknya, Didak juga mulai merasakan perubahan besar dalam dirinya. Hormon dewasanya mulai bekerja. Ia mulai mengenal ketertarikan pada lawan jenis. Dan satu-satunya wanita yang selalu ada di hadapannya hanyalah Alba. Wanita yang dulu ia anggap sebagai guru, kini berubah menjadi sosok yang sangat memikat di matanya. Apalagi di dunia yang kosong seperti itu, tak ada lagi manusia lain untuk dibandingkan. Hanya ada mereka berdua dan perlahan rasa itu tumbuh semakin kuat. Meskipun mereka sama-sama malu untuk mengungkapkannya, bahasa tubuh mereka tak pernah bisa berbohong. Ada ketertarikan yang begitu nyata di antara mereka. Hingga suatu malam, badai besar datang dan menghancurkan seluruh kebun yang selama ini mereka rawat dengan susah payah. Tanaman-tanaman rusak, harapan mereka pun runtuh seketika. Keesokan harinya mereka sadar bahwa mereka tak bisa terus bertahan di tempat itu. Mereka harus pergi dan mencari rumah baru yang lebih layak. Didak akhirnya nekat menghidupkan kembali traktor tua di bengkel masa kecilnya. Mesin itu meraung pelan seolah ikut bangkit dari masa lalu. Dan dengan traktor itulah Didak mengajak Alba memulai perjalanan baru, meninggalkan tempat lama dan mencari kehidupan yang lebih baik. Namun kenyataan di perjalanan ternyata jauh lebih pahit dari yang mereka bayangkan. Sepanjang jalan, mereka tak menemukan satupun manusia yang masih hidup. Dunia benar-benar terasa kosong, sunyi dan juga mati. Tak ada suara kendaraan, tak ada keramaian kota, juga tak ada tanda-tanda kehidupan selain mereka berdua. Barcelona yang dulu megah dan penuh kehidupan, kini hanya berubah menjadi kota hantu yang menyeramkan. Dan kota Barcelona tak lagi terasa seperti tempat tinggal manusia, melainkan seperti kenangan yang perlahan membusuk. Mereka pun terus berjalan melewati sudut-sudut kota yang dulu mungkin dipenuhi tawa, musik juga kehidupan. Namun sekarang, semuanya hanya menyisakan keheningan yang menyesakan dada. Alba dan Didak hanya bisa saling menatap, seolah sama-sama memahami bahwa dunia lama benar-benar telah berakhir. Dalam perjalanan itu, mereka juga sempat mampir ke Stadion Camp Nou, markas kebanggaan klub besar Barcelona, tempat yang dulu dipenuhi puluhan ribu penonton, sorakan supporter, dan gemuruh pertandingan besar. Kini hanya tinggal bangunan kosong yang nyaris kehilangan jiwanya. Malam itu, hujan deras turun tanpa peringatan. Alba dan Didak akhirnya terjebak di dalam stadion tua itu. Mereka berlindung di antara bangku-bangku kosong, ditemani suara hujan yang menggema di seluruh ruangan besar itu. Dalam kesunyian yang panjang, tak ada lagi alasan untuk terus menyembunyikan perasaan mereka. Dan di tempat yang sunyi dan dingin itu, Alba dan Didak
akhirnya saling menatap dengan cara yang sangat berbeda. Tak ada lagi rasa malu, tak ada lagi keraguan. Mereka sadar bahwa satu-satunya yang benar-benar mereka miliki hanyalah satu sama lain. Dan tanpa perlu banyak kata, bahasa tubuh mereka pun berbicara jauh lebih jelas dari apapun. ¿Sí o no? Malam itu, mereka akhirnya menyatu dalam hubungan yang sangat intim, bukan sekadar karena kesepian, tetapi karena cinta yang perlahan tumbuh dari bertahun-tahun bertahan bersama, dari rasa takut kehilangan, dari perjuangan hidup, dari kesadaran bahwa dunia yang telah mati ini, mereka adalah rumah bagi satu sama lain. Semenjak saat itu, mereka memiliki tujuan hidup yang baru, bukan hanya bertahan hidup, tetapi juga melanjutkan keturunan. Mereka ingin menjadi awal dari peradaban baru, harapan kecil bagi dunia yang hampir punah. Hola ahí. Sí. Singkat cerita, Alba dan Didak akhirnya memutuskan untuk membangun rumah sederhana di pinggiran laut. Estoy embarazada. Hari-hari mereka mulai dipenuhi dengan hal-hal sederhana yang justru terasa sangat berharga. Menanam, berburu, memperbaiki rumah, dan saling menjaga satu sama lain. Pun hubungan mereka terus menjadi sangat erat, semakin hangat, dan perlahan berubah menjadi keluarga kecil yang utuh. Sampai akhirnya kebahagiaan itu benar-benar datang. Alba hamil. Mereka berdua pun tak pernah menyangka bahwa di tengah kehancuran seperti ini, kehidupan baru masih bisa tumbuh. Traen una nueva vida al mundo. Y es una gran. Didak! Waktu terus berjalan dan Alba akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Lamin Yamal. Kehadiran Lamin benar-benar menjadi cahaya baru dalam hidup mereka. Tangisan kecil bayi itu terdengar seperti suara kehidupan yang kembali lahir di bumi yang sepi ini. D'accord. Namun seperti biasa, kebahagiaan di dunia ini tak pernah datang tanpa bayangan gelap di belakangnya. Sebab ketenangan keluarga kecil mereka ternyata tak bertahan lama. Di mana suatu hari, saat Alba sedang menyusui Yamal di rumah mereka yang menghadap laut, pandangannya tiba-tiba tertuju pada sesuatu di kejauhan. Sebuah kapal perlahan mendadak ke bibir pantai. Jantungnya pun langsung berdegup kencang. Selama ini, Alba selalu berharap masih ada manusia lain yang selamat. Dan kini, harapan itu seperti muncul tepat di depan matanya. No hay ningún. Tanpa menunggu lama, Alba segera mendekat ke pantai. Di sana ia menemukan seorang pria tua yang terdampar dalam kondisi lemah dan penuh luka. Tubuhnya pun tampak kelelahan setelah perjalanan panjang di lautan. Alba yang penuh rasa iba langsung menolong pria itu dan membawanya ke rumah untuk diobati. Digueu, ho sento, és que... Namun Didak merasakan sesuatu yang berbeda. Sejak awal, ia tak merasa nyaman dengan kehadiran orang asing itu. Ada sesuatu dalam dirinya yang menolak untuk percaya. Instingnya mengatakan bahwa pria ini bukanlah pertanda baik, melainkan awal dari masalah besar yang akan menghancurkan kebahagiaan mereka. Di awal, pria tua itu memang terlihat baik. Ia berbicara dengan tenang, tersenyum ramah, bahkan sempat memberikan madu kepada Alba. Ia mengatakan bahwa madu itu adalah madu terbaik karena berasal dari tempat yang masih dipenuhi lebah dan kehidupan. Si te n'hi poses no se't clivellaran, és que s'alimenten d'una planta molt estranya. És mel. O sigui... Alba yang penasaran pun langsung bertanya di mana tempat itu berada. Tapi pria tua itu hanya menjawab samar. Ia mengaku tak tahu pasti karena selama ini ia hanya terus berkelana tanpa tujuan yang jelas. Jawaban itu terdengar aneh, tapi Alba memilih untuk tak terlalu curiga. Didak yang melihat Alba mulai akrab dengan pria itu perlahan dipenuhi rasa cemburu dan gelisah. Ia tak suka cara pria itu berbicara kepada Alba. Tidak suka cara Alba tersenyum saat mendengarnya bercerita. Dan yang paling tidak ia suka adalah perasaan bahwa orang asing ini sedang perlahan masuk ke dalam hidup mereka.
Akhirnya, Didak memotong pembicaraan mereka dengan tegas. Ia mengatakan bahwa kapal pria itu sudah selesai diperbaiki dan sudah waktunya ia pergi dari tempat itu. Pria itu pun tentu saja sadar kalau kehadirannya sudah membuat suasana menjadi panas. Ia pun bisa merasakan tatapan dingin Didak, juga kecanggungan yang mulai tumbuh di antara mereka. Karena itu, ia akhirnya memutuskan untuk pergi. Namun sebelum berangkat, ia mengajak Alba dan Didak untuk menghadiri pesta kecil-kecilan di atas perahu kapalnya sebagai bentuk ucapan terima kasih karena sudah menolongnya. No et pot quedar una mica més. Us puc visitar, fer una festa per vosaltres. Alba yang memang berhati lembut langsung menerima ajakan itu tanpa banyak curiga. Baginya, mungkin ini hanya makan malam sederhana sebelum perpisahan. Tapi berbeda dengan Didak. Sejak awal, ia sama sekali tak menyukai ide itu. Instingnya terus berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Namun karena tak ingin memperkeruh suasana di depan Alba, Didak akhirnya ikut dengan rasa tak nyaman yang terus mengganjal di dadanya. Hey, per què ens ha invitat a una festa? Hingga malam itu, mereka berempat berada di atas kapal. Suasananya terlihat hangat. Mereka makan bersama, berbincang, bahkan sempat tertawa kecil seperti keluarga yang sedang menikmati malam tenang di tengah laut. Alba pun merasa mungkin Didak terlalu berlebihan mencurigai pria itu. Estic molt content que hagi portat el Oh, tren. babe, no he dormit mai en un barco. Namun keesokan paginya ketika Didak membuka mata, rasa dingin langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Kapal itu tak lagi berada di tepi pantai. Mereka sudah berada jauh di tengah laut lepas. Tak ada daratan, tak ada rumah mereka. Hanya hamparan air luas yang membuat dadanya sesak. Ens està portant mar endins. Dan di saat itulah pria tua itu muncul. Wajahnya tak lagi terlihat ramah seperti sebelumnya. Tanpa banyak bicara, ia langsung menghajar Didak dengan brutal hingga tubuhnya terpental dan jatuh ke laut. Alba sendiri yang baru keluar dari dek kapal langsung membeku melihat suaminya tercebur ke laut. Tanpa berpikir panjang, Alba langsung melompat ke air untuk menyelamatkan Didak. No, espera't, tu no! Espera't! Dan di saat itulah mereka tersadar jika semua ini memang sudah direncanakan sejak awal. Pria itu ternyata tak pernah berniat baik. Ia sengaja membawa mereka ke tengah laut, menjebak mereka, lalu meninggalkan Alba dan Didak di sana sembari membawa kabur Yamal, anak mereka, satu-satunya harapan hidup mereka. Dendam membakar hati Alba dan Didak. Tak ada lagi rasa takut, yang ada hanya kemarahan dan keinginan untuk merebut kembali anak mereka. Meskipun mereka tidak punya pengalaman berlayar, mereka nekat memperbaiki kapal tua yang terbengkalai demi mengejar pria tua bau tanah brengsek itu. La mel que Mereka pun mencari petunjuk dari buku catatan peninggalan ayah Alba. Setiap halaman dibuka dengan penuh harapan hingga akhirnya pencarian mereka mengerucut pada satu tempat, Pulau Minorca, sebuah pulau penghasil madu yang pernah disebutkan pria tua itu sebelumnya. Tempat itu kini menjadi satu-satunya tujuan mereka. Dan singkatnya, pelayaran panjang itu akhirnya membuahkan hasil. Dari kejauhan, mereka mulai melihat lebah-lebah berterbangan di sekitar pulau. Tanda bahwa mereka berada di tempat yang benar. Juga tak jauh dari sana, mereka menemukan kapal milik si pria tua yang terparkir di pesisir. Dengan insting seorang ibu yang begitu kuat, Alba akhirnya menemukan sebuah bangunan tua yang sangat mencurigakan. Dan saat mereka mendekat, terdengar suara tangisan bayi dari dalam yang tak lain dan tak bukan. Itu adalah tangisan Lamin Yamal. No sé per on sortirà. va, anem.
Mereka pun akhirnya membagi tugas. Alba masuk untuk mencari Yamal, sementara Didak berjaga di luar sambil menodongkan senapannya, mengawasi kemungkinan pria tua itu muncul. Namun saat Alba berhasil masuk ke dalam, pemandangan di depannya membuat hatinya hancur seketika. Yamal dikurung di dalam kerangkang besi seperti seekor binatang. Juga di sekelilingnya ada banyak gembok besar yang mengunci rapat. Tangan Alba gemetar saat mencoba membuka gembok-gembok itu. Ia terlalu kesulitan karena kunci gembok itu ternyata tak ada dan tenaganya juga tak cukup untuk membukanya secara paksa. Yang karena sudah tak ada jalan lain. Akhirnya Alba kembali menemui Didak untuk bertukar posisi. Alba berjaga, sementara Didak masuk dan mencoba membebaskan Yamal. Akan tetapi nasib buruk terus menimpa mereka saat Alba lengah sesaat. Tiba-tiba saja pria tua itu muncul dari balik tembok dan langsung menangkapnya. Alba yang hanya seorang perempuan tentu saja tak bisa melakukan perlawanan sedikit pun. Didak yang mendengar suara keributan langsung berlari keluar. Tapi ia justru mendapati dirinya ditodong dengan senapannya sendiri. Pria tua itu berhasil merebut senjata tersebut. Alba dan Didak pun akhirnya diikat. Mereka tak berdaya dan di saat itulah rasa putus asa menyelimuti keduanya. Juga suara tangisan Lamin Yamal terus terdengar dari kejauhan. Et mataré. Sol, durant 7 anys. Namun Alba tak menyerah. Ia mencoba mencari celah sekecil apapun, yang mana dengan suara penuh kepura-puraan ia memohon pada pria tua itu agar dilepaskan sebentar untuk menyusui Yamal yang terus menangis kehausan. Yang ternyata naluri seorang ibu membuat permintaan itu terdengar begitu meyakinkan. Pria tua itu pun akhirnya luluh. Ia membuka ikatan Alba. Akan tetapi ia salah besar. Begitu terbebas dan ditinggalkan oleh si tua, Alba langsung membawa Yamal dan kabur secepat mungkin. Namun Alba lebih cerdas dari yang ia kira. Ia meletakkan ponselnya yang sedang memutar suara tangisan Yamal di tempat lain sebagai umpan untuk mengecoh si pria tua, dan trik itu pun ternyata berhasil. Pria tua itu berlari ke arah suara palsu tersebut, sementara Alba kembali ke tempat tidak diikat. Tapi sebelum sempat melepaskan suaminya, pria itu kembali muncul dengan wajah penuh amarah. Kali ini ia tak akan lagi ragu. Ia langsung menembakkan senapan dan peluru itu menghantam paha Alba. Que deixessis el nen a la gàbia. Sementara Didak yang berhasil melonggarkan tali di tangannya langsung bangkit dan menyerang pria tua itu dengan pisau. Duel brutal pun terjadi. Tu no ets així, Alba. Di mana pada akhirnya ancaman terbesar mereka pun berakhir di sana. Namun kemenangan itu ternyata bukan awal dari kebahagiaan. Saat Didak memeluk Yamal dan mencium anaknya dengan penuh rasa syukur, tubuhnya tiba-tiba melemah. Ia ambruk begitu saja ke tanah. Ternyata luka tembak yang ia terima dari pria itu membuatnya kehilangan darah terlalu banyak hingga tubuhnya perlahan kehilangan kekuatan. Alba langsung memeluk Didak sambil menangis histeris. Ia memanggil namanya berulang kali, berharap semuanya hanya sekadar mimpi buruk. Tapi kenyataan tak bisa diubah. Didak, pria yang tumbuh bersamanya, pria yang menjadi rumah terakhir di dunia ini, akhirnya pergi untuk selamanya. Di pesisir pantai, Alba akhirnya memberikan kasih sayang terakhir untuk suaminya. Singkat cerita, tahun demi tahun kembali berlalu. Kini, bumi yang sepi itu hanya dihuni oleh Alba dan Lamin Yamal yang sudah tumbuh besar. Wajah Yamal pun sangat mirip dengan mendiang ayahnya, seolah Didak masih hidup lewat dirinya. Setiap hari Alba selalu menceritakan semua kebaikan Didak kepada Yamal tentang bagaimana ayahnya berjuang, melindungi, dan mencintai mereka sampai napas terakhirnya. Alba juga menunjukkan video-video lama dari ponselnya, kenangan kecil yang kini menjadi harta paling berharga yang tersisa.
Film ini pun berakhir dengan pemandangan Alba dan Yamal yang harus kembali bertahan hidup berdua di dunia yang sunyi, sebuah dunia yang pernah hancur tetapi masih menyisakan harapan kecil dalam diri seorang anak bernama Lamine Yamal. Tidak, no sabes contar tú, guapo y fort. Seguramente habría que será orgulloso de saber será la labor. Pesan dari film ini pada akhirnya, cinta bukan tentang siapa yang datang paling sempurna, melainkan siapa yang tetap bertahan setelah kehilangan segalanya, seperti Adam dan Hawa yang bahkan setelah jatuh dari surga masih memilih untuk saling mencari, saling menunggu, dan saling menemukan. Segitu saja untuk video kali ini. Abrai pamit undur, pamit ungkur dari hadapan Anda, dan bye-bye.